di penghujung acara ya. Kita sudah di sesi terakhir yakni untuk penutupan. Gimana rasanya Bapak Ibu sudah selesai pelatihannya tadi? Plong. Selesai ujian. Lega? Lega banget. Oke, alhamdulillah. Gimana lancar semua ya Bapak Ibu tadi ujian prakteknya? Gimana Pak Denny? Lancar Bu, lancar Bu. Lengkap bimbingan sebelumnya Bu. Oke, semoga apa yang sudah kita pelajari selama 5 hari ini bisa diterapkan ya, dan semoga lulus yang pastinya untuk saat ini ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya telah bergabung kembali untuk sesi penutupan pada sore hari ini. Ya, di sini sebelum kita melakukan penutupan ya, nanti dengan Pak Doni Martin dan dengan Bapak Ahmad Zazali, oke, kami minta terutama dari Bapak dan Ibu yang mengikuti secara online, perwakilan saja 2 atau 3 orang dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti pelatihan ini selama 5 hari ini. Minta perwakilannya mungkin pertama ada dari bapak-bapak dan ada dari ibu-ibu. Di sini ibu-ibunya ada 2, Ibu Nova dan Ibu Siti Aisyah untuk yang online. Ya, atau saya tunjuk ini. Oke, mungkin saya minta perwakilannya yang pertama kepada Pak Robi Kaleo untuk menyampaikan kira-kira selama 5 hari ini kesan dan pesannya untuk kami untuk Lembaga Puraka agar pelatihan ini semakin baik lagi ya. Kami mohon untuk Pak Robi untuk menyampaikan. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih Mbak Eka. Pertama-tama ya tentu ya kita panjatkan syukur karena kita boleh menyelesaikan pelatihan ini selama 5 hari, cukup ya melelahkan fisik dan mental terutama kalau mau ujian tentunya. Ya, bagi kami tentu ini ya saya mewakili, ini hal yang mungkin sering kita dengar tentang mediasi. Tapi ini bagi saya pribadi dan teman-teman lain mungkin ini merupakan hal yang baru bahwa menjadi mediator ini bukan hal yang gampang. Mungkin kita sudah melalui atau kita sudah beberapa kali melakukan mediasi, tapi mungkin ya, kita melakukan mediasi dengan cara kita sendiri. Contoh seperti saya sudah beberapa kali melakukan mediasi pada kekerasan seksual pada anak. Jujur aja saya kadang-kala terbawa emosi lihat pelakunya. Tapi dalam pelatihan ini akhirnya saya harus belajar dan harus menjaga emosi saya, tidak juga larut menjadi simpati kepada Korban. orang yang mengalami contohnya kekerasan tadi ya. Itu sebagai contoh bahwa memang pada mediasi ini bukan hal yang gampang, tetapi kalau kita punya niat dan motivasi, kerja keras tentu semua kita bisa lalui. Bagi kami tentu ini sangat berguna ya, karena dalam profesi kami masing-masing tentu kita diperhadapkan dengan kasus-kasus di mana ada pihak yang berseberangan yang memerlukan tentu orang lain sebagai pihak ketiga yang netral tentunya untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Jadi bagi kami ini hal yang sangat baik dan sangat memotivasi kami tentunya. Ya. Itu hal yang bisa saya sampaikan. Tentu ada baiknya banyak sebenarnya, baiknya banyak, sangat banyak ya. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan usul, ya kita tahu bersama kan wajib dari ketentuan MA itu harus 40 jam ya untuk pelatihan. Memang 40 jam ini dalam 5 hari kita tempuh ya.
dari jam 10 pagi, kalau waktu di Ambon jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Kemarin kita hampir jam 8. Secara manusiawi, secara psikologis ya, kadangkala kalau sudah di jam-jam 5, 6 itu kita sudah mulai agak sedikit terganggu konsentrasi kita. Jadi usul saya, ya memang harus dipenuhi 40 jam, tidak boleh dikurangi. Apakah waktunya yang diperpanjang jadi 6 hari, 7 hari ya mungkin, atau caranya gimana itu mungkin dipikirkan. Saya pribadi, jujur aja saya karena ini ilmu baru buat saya nutup praktek selama 5 hari. Ya, jadi saya kesampingkan semua sampai saya minta Mbak Anita bikin surat izin karena Ya, saya sama sekali nggak ada absensi ke rumah sakit dalam 5 hari ini. luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Anita sudah respon cepat surat saya dan sudah diterima oleh direktur. Ya, beliau mengizinkan karena dia pikir ini pasti juga penting untuk rumah sakit di tempat bekerja. Kami peserta tentu memohon maaf kalau dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaan pendidikan ini kami mungkin ada salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi apa yang kami lakukan semua sebenarnya kami ingin belajar. Mungkin dari itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robi untuk tadi sudah menyampaikan sangat banyak sekali apresiasi bagi kami ya. Dan untuk pesan untuk Pak Robi nanti akan kami tampung. Kita akan coba bicarakan ke sesama rekan yang di Puraka ya untuk bagaimana agar waktunya apakah ditambah atau mekanisme dalam pelatihannya itu seperti apa sehingga ya tidak molor, lalu mungkin masuklah ya Pak ya, nggak sampai sore, apalagi ini kita berbeda waktu ya dengan Bapak di sana berarti udah malam, di Bapak udah di kita masih jam 5 sehingga ya mungkin mengurangi konsentrasi pada saat belajar begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi untuk penyampaiannya. Ya. Oke, setelah itu, selain dari Pak Robi Kaleu, ada rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan, karena tadi sudah Pak Robi, saya minta perwakilannya dari ibu-ibu nih yang cantik-cantik, ada Ibu Siti Aisyah dan Ibu Nova, karena yang offline tadi sudah ya, kebetulan untuk yang offline kita ada bikin video begitu ya. Cuma boleh juga nanti ibu-ibu, baik Ibu Vega maupun Ibu Eva nanti menyampaikan, karena tadi kan tidak didengar ya sama rekan-rekan yang lain begitu. Mungkin sementara saya minta terlebih dahulu kepada Ibu Siti Aisyah nih terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan dan pesan selama mengikuti pelatihan ini. Ibu Siti Aisyah, persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Kesempatan yang diberikan. Kalau kesan saya sih selama dari 5 hari ini, ternyata saya, tapi sih kesan-pesannya sih buat diri saya sendiri, nggak ada buat Puraka, nggak apa-apa ya. Oke. Kesannya sih yang saya miliki ternyata saya ternyata banyak kurangnya dalam memahami pentingnya komunikasi. Yang mana sayanya biasanya kan ngebela satu orang, jadi saya tuh untuk menjadi netralnya tuh susah. Alhasil ya kurang kenetralnya aja. Tapi setelah saya belajar di mediasi, saya belajar di Puraka, alhasil saya juga akhirnya mulai mencocokkan diri ya, yang harusnya menjadi mediatornya seperti apa. Apalagi coachnya itu yang Ibu Anita ya. Terima kasih kepada Bu Anita atas coachingnya yang kemarin. Jadi saya banyak belajar. Sama Bapak Penguji yang tadi juga terima kasih banyak juga. Terus kalau untuk mengenai pesannya sih, saya mungkin harus banyak lagi berlatih ya untuk mengenai peran mediatornya seperti apa. Udah sih seperti itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Aisyah. Ya, kami membuka selain setelah pelatihan ini, kami membuka, kita mungkin nanti akan adakan kegiatan sharing session gitu ya terkait dengan profesi mediator ini, dan kita akan
juga buka kalau Bapak Ibu ingin diskusi ataupun konsultasi terkait masalah yang Bapak atau Ibu tangani. Kami membuka itu semua, bisa ke saya ataupun langsung ke Pak Ahmad Zazali begitu. Oke, karena ada request ini untuk ibu-ibu yang offline juga menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan, saya mungkin minta perwakilannya dari Ibu Pega ya, kebetulan Ibu Pega yang sudah open cam ini. Bu Pega? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Mungkin Bu Pega, silakan. mungkin kalau untuk pesannya kan tadi udah ya, Bu ya, di Ya, videonya. tapi dia belum didengar ya, Bu ya. Oh iya, iya. Ya Rekan-rekan. udah pesannya, mungkin kesannya ya tadi nggak jauh beda. Ternyata untuk belajar mediator ini memang susah-susah gampang. Terlihat gampang, tapi pada saat prakteknya ternyata susah. Ada beberapa hal yang memang harus kita lebih gali lagi cara penyampaiannya, cara berbicaranya. Nah, itu mungkin emang harus semakin sering dilatih agar semakin bisa lancar lah. Gitu. Jadi mungkin kalau kesannya seperti itu menyenangkan, apalagi yang offline jadi terasa ya, terasa tegangannya. Jadi benar-benar kerasa gimana cara harus dari mulai bukan cuman dari cara bicara tapi juga mungkin nonverbalnya yang dari Pak Ahmad ya udah memberitahu ke kita gitu. Jadi sambil praktek sambil dilihat juga bahasa nonverbalnya dan itu tuh maksudnya ilmunya yang sangat bermanfaat. Kalau untuk pesan sih yaitu tadi kan ini kita udah latihan nih, udah di training biar nggak lupa mungkin nanti ada training lanjutan lah. Artinya kan biar lihat bisa berkembang apa kemampuan kita setelah pelatihan ini gitu kan. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pega Nanda. Jadi harapan Ibu ke depannya ada training lanjutan agar lebih memperdalam ya profesi mediator itu atau ilmu dalam mediasi tersebut. Oke, berhubung tadi yang ibu-ibu yang cantik-cantik sudah berdua ya, dan yang bapak-bapak yang ganteng baru satu nih, tinggal satu lagi. Saya minta nih perwakilan, bisa siapa nih? Bapak-bapaknya yang kira-kira bisa menyampaikan pesan dan kesan selama pelatihan ini. Bisa mungkin siapa di sini? Pak Didit. Halo Pak Didit. Oke, mungkin Pak Didit sedang di jalan atau ya saya minta Bapak yang lain. Pak Denny Tanuwijaya. Halo Pak Denny. Oke, saya coba lagi yang lain. Yang open cam ini cuma Pak Bayu ya. Pak Robi maksudnya. Oke, Pak Bayu sudah bergabung. Pak Bayu Saripudin. Halo, Pak. Ya, Bu. Kebetulan lagi ada meeting, Bu. Oh, oke. Apa kan dengar aja, Bu. Oke. Atau ada perwakilan nih. Ya, tidak harus saya tunjuk. Silakan Bapak Ibu. Pak Kasman boleh. Halo Pak Kasman Sangaji. Halo, Mbak. Oke, Pak Kasman bisa sampaikan kira-kira selama pelatihan ini Pak Kasman kesan dan pesannya itu apa, ataupun ada pesan untuk kami agar pelatihan ini lebih baik ke depannya atau seperti apa? Silakan Pak Kasman Sangaji. Ya. Secara umum bagus, Mbak. Memberikan kesan dan pesan yang mendalam tentang pengetahuan, pengalaman, walaupun kita menemukan faktor-faktor yang sangat gampang, formalitas aja di lapangan, tetapi ketika kita mendalami tentang materi dan teori serta pendapat-pendapat ahli,
ternyata menjadi seorang mediator itu harus memiliki karakter ya. Tidak hanya cukup ilmu, tetapi harus ada karakternya untuk bisa membimbing, mengarahkan, serta memberikan edukasi dan solusi pada para pihak yang sedang sengketa. Jadi pesannya sih, semoga Puraka ke depannya makin baik dalam memanfaatkan waktu. Yang pertama, yang kedua, semoga Puraka tetap konsisten membangun dan melahirkan mediator-mediator handal sehingga dapat memenuhi kuota menjadi mediator baik di luar maupun dalam pengadilan. Kesannya bagus, kita bisa dapat teman baru, rekan sejawat, dan serta bisa berkenalan, dan semoga kita dapat bersilaturahmi dalam acara-acara Puraka ke depan atau silaturahmi atau halal bil halal di Puraka ke depannya, Mbak. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kasman Sangaji atas penyampaiannya. Ya, semoga nanti kita tidak hanya bertemu secara online, Pak ya, cuma kita bisa kopi darat begitu ya. Iya, betul, Mbak. Oke, siap Pak Kasman. Oke, ada permintaan nih satu lagi, katanya minta kepada Pak, ada salah satu tim trainer meminta untuk salah satu Bapak Sadam Lubis untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama pelatihan ini. Halo Pak Sadam. Ya, Bu Eka. Pak Sadam, silakan sampaikan kira-kira selama pelatihan ini kesan dan pesan Bapak Sadam bagaimana? Silakan Pak Sadam. Oke, terima kasih Mbak Eka. Pesan dan kesan ya. Ini si Rahmat ini. Ya, pesan dan pesannya terima kasih buat Puraka untuk pelatihan ini. Pelatihnya cukup humble ya, baik. Sabar yang pasti. Ya, mungkin pesannya buat Puraka itu sama yang dikatakan Pak itu tadi. Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Kasman, Pak Robi? Ya, Pak Robi itu tadi masalah waktu. Itu kalau udah sore, aduh, udah susah ya, udah nggak nangkap lagi. Ya. Pagi aja nggak nangkap, apalagi sore. Oke, terkait itu semuanya baik-baik saja. Terima kasih lah Pak Puraka. Oke, Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Pak Sadam Lubis. Terima kasih untuk masukannya. Kan ya kami memahami ya. Semoga kita bisa mungkin tambah waktunya next pelatihan atau kita ada pelatihan kembali nanti untuk memperdalam ilmu mediasi ini. Kita akan sesuaikan juga waktu dan kondisinya begitu. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sadam Lubis dan Bapak Ibu yang lain. Dan mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa satu persatu ya, karena mungkin Bapak Ibu juga banyak kesibukan yang lain dan sudah sore. Bapak Ibu ya kita mungkin bisa langsung saja karena kebetulan Pak Doni Martin baru saja menyampaikan bahwa sedang ada di perjalanan, jadi belum bisa bergabung pada saat penutupan. Pak Doni menitipkan pesan permohonan maaf karena tidak bisa hadir pada sesi penutupan ini. Ya, untuk menutup pelatihan kita pada angkatan ke-20 ini, saya minta langsung kepada Bapak Ahmad Ghazali selaku Ketua dari Puraka untuk menyampaikan mungkin ada sedikit kata sambutan sekaligus menutup pelatihan ini. Silakan Pak Ahmad Ghazali. Baik Bu Eka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mediator. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Selamat sore, semoga dalam keadaan sehat walaupun mungkin agak lelah ya. Lelah. Pak Robi, terima kasih sudah secara khusus ya meliburkan prakteknya. Semoga pasiennya nggak protes untuk Pak Robi karena 1 minggu libur nggak berpraktek ya. Aman Pak. Nggak ada keluhan baru Pak, konflik baru nanti ya.
Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah ikut pelatihan ini, baik secara online maupun terkhusus dua Ibu secara offline ikut, Bu Pega dan Bu Eva. Selamat, Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan dari Senin sampai Jumat. Memang Pak Robi dan teman-teman, dulu memang kami sempat Pak buat kelas 6 hari, ada yang bahkan sampai 7 hari Pak. Tapi ada juga keluhan Pak, nanti weekendnya nggak ada gitu, habis. Kalau sampai 7 hari, Sabtu Minggu juga habis gitu, kemakan gitu ya. Jadi ada juga keluhan seperti itu waktu itu, sehingga akhirnya kita persingkat gitu, karena ini paling cepat kan memang 5 hari Pak ya. Akhirnya kita persingkat jadi 5 hari. Jadi, tapi pernah juga 6 hari, pernah juga bahkan sampai 7 hari gitu. Tapi kembali lagi memang ini Pak, memang kami berusaha sebenarnya Bapak-Bapak ya untuk mempersedikit teori sebenarnya. Terus menerus itu kita coba mengurangi teori atau mempersingkat teori atau konsepnya. Tapi lebih banyak ke prakteknya. Tapi kadang-kadang tidak terhindarkan Pak ya, apalagi nanti di pusat pemaparan tentu banyak keingintahuan dari Bapak Ibu sekalian yang jadi peserta pelatihan, sehingga kadangkala teorinya juga, sesi teori atau paparannya juga memakan waktu yang panjang gitu ya. Harusnya memang 70% itu adalah praktek. Kita 70% praktek. Ya ini mungkin hampir 70% ya Pak ya, karena 2 hari full kita praktek, 2 hari kita teori, dan 1 hari adalah ujian. Ya, mungkin masih 50-50 lah ya kalau begitu ya Bapak Ibu. Kalau ditambah praktek, ujian barangkali dia sampai 70-an gitu ya. Kenapa? Karena memang kami menganggap kalau teori, konsep mungkin cukup mudah ya ditemukan. Ditemukan referensi-referensi, kita searching di Google itu bisa ketemu. Buku-buku juga tentang mediasi udah semakin banyak sekarang tersedia di toko buku di Gramedia, yang diterbitkan oleh praktisi-praktisi mediator baik ya hakim maupun non-hakim. Nah, keterampilan praktek memang jadi prioritas kami di Puraka, dan bagi kami skill praktek itu adalah yang harus disiapkan untuk menjadi mediator gitu. Mungkin berbeda juga di lembaga-lembaga pelatihan lain, mungkin ada juga yang teorinya lebih banyak, prakteknya sedikit gitu ya. Kalau kami coba membalik Pak, di Puraka coba prakteknya yang banyak, teorinya sedikit gitu. Ya, namun demikian terima kasih Pak Robi. Ini juga jadi bahan kami lagi, bahan evaluasi. Mungkin nanti pada saat mempromosikan pelatihan ini, kita akan tawarkan juga mau sesi yang pendek atau sesi yang panjang gitu Pak ya. Sesi yang pendek dalam artian 5 hari, sesi yang agak panjang misalnya 6 hari atau 7 hari begitu. Sehingga nanti tergantung peserta mau milih yang mana gitu Pak. Kalau pada prinsipnya kami juga lebih enteng Pak. Kalau misalnya dari segi jam gitu kita batasi per harinya misalnya hanya sampai jam 4 gitu. Itu lebih enteng, lebih enteng bagi tim coach maupun tim trainingnya, tim trainernya gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan ada sesi-sesi kadang-kadang seperti seminar ataupun sharing Pak di secara online gitu ya. Ini dalam rangka untuk menambah bahan pemahaman bagi Bapak Ibu, ataupun nanti kita bisa undang juga biasanya teman-teman praktisi mediator yang sudah berpengalaman, misalnya mediasi di sengketa-sengketa tertentu, itu biasanya juga kita sediakan waktu untuk bercerita dan tanya jawab dengan peserta pertemuan gitu. Jadi sharing session pengalaman mediasi. Apakah nanti kita ambil temanya lingkungan,
bisa kita ambil tema sengketa medik misalnya, bisa kita juga ambil tema sengketa-sengketa yang lain, sengketa pertanahan, dan maupun sengketa-sengketa bisnis yang lain. Ini pasti akan menarik. Nah, untuk itu nanti kami juga izin Bapak Ibu, mungkin setelah pengumuman kelulusan, kita ada grup besar sebenarnya, grup WA besar yang menggabungkan dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Nah, di situ sebagai wadah kita untuk bertukar informasi, bertukar pengalaman atau ide-ide, ataupun sekedar diskusi nanti di grup besar itu. Jadi mohon izin nanti kalau misalnya ada permintaan mengundang Bapak Ibu masuk ke grup besar. Kita punya grup besar namanya, grup WA besar itu Mediator Perdamaian namanya Bapak Ibu. Itu berbagai profesi ada di dalamnya. Ada dari ada ASN, ada dokter juga ada sebelum Pak Robi kalau tidak salah ada beberapa juga. Kemudian ada tentu teman-teman advokat banyak di dalamnya, dosen, akademisi, konsultan hukum dan lain-lain. Polisi juga ada Pak. Ya, kepolisian juga ada. Kebetulan kita punya alumni juga dari Mabes Polri, itu ada berapa angkatan sebelum ini ya? Ada 3 atau ada 4 orang gitu. Ada 5 atau 6 Pak. Oh, 6 ya, 6 orang dari Mabes Polri, penyidik di Mabes Polri. Ya. Kemudian dosen-dosen banyak, alumni kita ini ada beberapa profesor juga nanti yang beberapa profesor yang juga dekan di perguruan tinggi. Nanti ada juga di grup kalau misalnya kita bisa punya ide, nanti kita bisa buat acara Pak Robi. Begitu juga kalau Pak Robi ada ide nanti boleh juga usul kita organisir sama-sama gitu. Misalnya sharing session tentang sengketa medik atau bedah kasus tentang sengketa medik misalnya gitu boleh juga Pak Robi. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa darat dengan Bapak Ibu saat kami berkunjung atau ada di kota tempat Bapak Ibu berdomisili. Untuk teman-teman Jakarta, Jabodetabek, silakan kalau ke Bogor singgah, kita bisa kopi darat baik di kantor maupun di sekitar kantor di Kota Bogor. Atau ditunggu juga undangannya kalau ada kopi darat di Jakarta, bagi yang di Jakarta. Ini ada yang di Jakarta ada Pak ini ya, ada beberapa orang ya. Iya. Termasuk Pak Darman tadi ya. Iya. Pak Isan juga ya, Jakarta juga ya. Bu Siti ya. Siti, Bu Tova. Oke. Pak Surya di Tanjung Pinang, Febri ya. Pak Kasman ya, Pak Kasman Jakarta juga Pak Kasman ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah lelah, saya kira sampai di sini dulu pelatihan kita. Selamat merenungi, semoga malam ini kita mimpi menjadi mediator dan besoknya kita dapat perkara. Dapat klien untuk mediasi sehingga kita bisa praktekkan. Terima kasih juga untuk tim coach dan tim training dari Puraka, ada Ibu Anita, Ibu Eka, Pak Aga, dan teman-teman yang tidak semuanya bergabung. Tadi ada Pak Deva, ada Pak Iwan, dan lain-lain. Itu adalah tim yang sudah bergabung untuk memperlancar, mensukseskan pelatihan ini. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mediator. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Ghazali untuk sesi akhir. Artinya sudah resmi sudah ya Bapak Ibu, kita sudah berakhir sudah pelatihan kita karena tadi sudah ditutup secara resmi oleh Bapak Ahmad Ghazali. Ya, sebelum kita leave masing-masing, saya ingin Bapak Ibu bisa open kamera terlebih dahulu, kita foto bersama terlebih dahulu ini. Silakan Bapak Ibu bisa open cam. Pak Nugraha, Pak Denny, Pak Rizal, Bu Siti, Pak Didit, Bu Nova, Pak Sadam, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum saya bacakan satu-satu. Oke.
saya bantu untuk screenshot Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Saya sekaligus mungkin yang sudah bersama dengan Bapak Ibu selama 5 hari ini mohon maaf apabila banyak kata yang kurang tepat atau yang kurang sopan selama pelatihan. Dan selamat istirahat. Semoga sukses selalu Bapak dan Ibu, dan salam mediator. Salam Perdamaian. Salam perdamaian. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wah. Waalaikumsalam.